Aduh, ini kenapa ya? Kok geraknya ada di bagian bawah? Padahal kan kalau normal kan kepalanya harus di bawah. Berarti ini aku kayaknya harus konsultasi deh ke bidan. Pasien trimester ketiga usia kehamilan 7 bulan rutin melakukan pemeriksaan ANC. Pasien ini telah melakukan USG di dokter kandungan dengan posisi janin normal, namun tiba-tiba Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Bidan Sulis, saya hari ini yang bertugas. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu mau periksa rutin kehamilan minggu depan. Usia kehamilan masuk 8 bulan. Saya ini merasa bayinya ini bergerak aktif, tapi kok teraba tendangannya di bawah gitu ya Bu ya. Terus ini gimana ya? Oh, Ibu mau periksa. Baik Bu, boleh saya lihat dulu buku KIA-nya? Ini bisa Ibu. Iya, saya periksa dulu ya Bu. Baik Ibu Lilin, saya izin tensi dulu ya. Baik Bu. Permisi ya Bu. Tensinya normal Bu, 120 per 80. Bu Lilin, untuk sebelumnya sudah ada USG ya Bu? Udah Bu, tapi letaknya kata dokter itu normal. Oh iya, kalau gitu coba kita palpasi dulu ya. Silahkan masuk ke ruangan. Permisi ya Bu, kakinya bisa ditekuk. Saya lakukan palpasi dulu ya Bu. Bu, ini sangat jelas teraba ya di Leopold 1 di bagian atas. Ini teraba bulat dan keras. Ini bisa kita tafsirkan bahwa kepala. Nah, untuk Leopold 2-nya ini di bagian kiri terasa sekali ya Bu. Bagian punggung bayi ada di sebelah kiri Ibu. Nah, terabanya seperti papan. Kemudian untuk yang bagian kanan ini teraba ekstremitas, jadi seperti jari-jari kecil. Nah, untuk Leopold 4 ini sangat teraba bulat, lunak, dan melenting ya Bu. Kita bisa menafsirkan ini bagian bokong. Jadi posisi janinnya ini sungsang. Nah, coba kita cek dulu untuk DJJ-nya ya Bu. Permisi, kakinya bisa dinaikkan Bu. Bu Lilin yang rileks ya. Saya dengarkan dulu detak jantung janinnya. Ini sangat teratur Bu, detak jantung janinnya Ibu bisa dengar ya. Bagus sekali Bu untuk detak jantungnya. Insya Allah bayinya baik-baik saja ya Bu, meskipun posisinya dalam keadaan sungsang. Nah, untuk hasilnya 120 kali per menit. Aduh, sungsang ya Bu. Berarti nggak bisa layanan normal dong Bu. Aduh, gimana ya Bu ya? Saya cemas, takutnya kenapa-napa nantinya. Bu Lilin, coba saya jelaskan dulu ya Bu. Untuk posisi bayi jadi sungsang, ini juga bisa terjadi karena terlalu banyak cairan ketuban atau terlalu sedikit. Nah, kalau air ketubannya ini terlalu banyak, bayi itu bisa jadi berubah posisi Bu. Nah, tapi karena usia kandungan ibu kan ini baru memasuki 8 bulan ya Bu. Coba kita ikhtiar, kita usaha. Nah, kita lakukan beberapa hal yang bisa membantu untuk mengembalikan posisi janin kembali ke normal. Tapi Ibu, untuk hasilnya kita hanya bisa memaksimalkan. Kita kembalikan lagi ke Tuhan. Ibu coba tenang dan yakin bahwa persalinan ini akan normal ya Bu. Ini nanti saya berikan tips dan juga gambaran-gambaran posisi bagaimana cara mengembalikan posisi janin ke normal kembali ya Bu. Nah, Ibu bisa melakukan ini rutin di rumah. Nah, untuk Ibu
Ini nanti saya berikan tips dan juga gambaran-gambaran posisi bagaimana cara mengembalikan posisi janin ke normal kembali ya Bu. Nah, Ibu bisa melakukan ini rutin di rumah. Nah, untuk Ibu sebagai ibu mertua, Ibu bisa membantu untuk support menantu Ibu supaya bisa bersalin dengan normal. Sekalipun nantinya akan sesar, sebisa mungkin Ibu memberikan dukungan psikologis. Jadi Bu Lilin juga tetap tenang dan tidak cemas dan juga yakin bahwa bayinya akan baik-baik saja. Semakin hari rasanya Bu Lilin cemas sekali menjelang persalinannya. Rasa khawatir yang berlebihan, takut akan persalinan yang tidak normal, dan takut bayinya kenapa-napa. Berbagai upaya dilakukan Bu Lilin, konsultasi secara rutin, dan melakukan gerakan ringan yang dapat mengembalikan posisi janin. Harapannya dapat bersalin secara normal. 2 minggu menjelang persalinan, Bu Lilin datang kembali ke bidan tersebut. Untuk terus meyakinkan Bu Lilin, bidan melakukan palpasi dan juga melakukan USG. Mohon maaf ya Bu Lilin, tadi kita sudah melakukan USG dan juga sudah saya palpasi lagi. Tapi ini menjelang 2 minggu persalinan, posisi janin tetap sungsang Bu. Nah, besar kemungkinan saya akan merujuk dan melakukan persalinan sesar. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk saya buatkan rujukan? Bu, saya masih menunggu. Saya yakin saya yakin ini bakalan normal. Baik, kalau Ibu belum setuju dan masih yakin bahwa 2 minggu ini bisa Ibu maksimalkan, nanti kalau ada hal-hal yang tidak nyaman atau ada sesuatu hal yang menurut Ibu urgent, Ibu bisa menghubungi saya ya, atau bisa kembali ke sini. Hari-hari Bu Lilin terus dipenuhi rasa cemas. Gimana Lilin, bayinya kelahiran kemarin normal, posisi janinnya baik loh. Oh iya, alhamdulillah Fitri. Kamu gimana? Aku kayaknya SC deh. Loh, anak pertama kok SC? Udah ya, aku dipanggil mama ya. Hati-hati ya. Aduh, aku kayaknya SC deh. Padahal aku udah usaha, tapi gimana? Ini SC. Sabar ya nak, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Iya Ibu. 2 hari kemudian Bu Lilin kembali ke bidan. Bu bidan bagaimana? Apa belum ada perkembangan Bu? Selamat pagi Bu Lilin. Iya Ibu, seperti biasa ya, saya sudah melakukan palpasi lagi. Saya mohon maaf sekali ya Ibu, bahwa belum ada perkembangan dari janin Ibu. Jadi saya buatkan dulu surat rujukan dan pernyataan bahwa Ibu bersedia untuk dilakukan sesar. Nah, karena begini Ibu, yang kita khawatirkan HPL Ibu maju, tapi kita belum membuat surat rujukan. Nah, nanti kita kan tidak tahu ya ke depannya bagaimana. Jadi kita persiapkan saja dulu. Semisal pun nanti normal ya, kita akan membantu persalinan itu dengan normal. Begitu ya Bu. Ini sedikit saya jelaskan mengenai sesar ya Bu. Kalau untuk sesar ini Ibu nggak perlu khawatir, karena nanti saya akan merujuk ke dokter yang juga itu berkompetensi. Jadi kita tidak akan membiarkan Ibu di situ sendirian. Saya akan membantu untuk mendampingi sampai bayi Ibu itu lahir. Jadi Ibu hanya perlu tenang, rileks, dan banyak berdoa. Dan Ibu yakin bahwa operasi ini akan berjalan dengan baik. Gak perlu untuk mendengarkan apa kata orang, kayak misalnya Bu, kok anak pertama sesar gitu. Kan namanya orang beda-beda ya Bu. Jadi meskipun sesar, Oh baik kalau begitu ya Bu. keesokan harinya, ternyata Bu Lilin mengalami pecah ketuban dini dan segera dibawa ke bidan. Bayiku ini gimana? Aku kayaknya ini pecah ketuban deh. Ini basah semua. Bidan langsung sigap melakukan tensi dan juga pemeriksaan dalam. Ibu, selamat pagi. Dengan saya Bidan Sulis dari BPM Permata Husada. Iya benar, dengan Rumah Sakit Hermina Yogyakarta ya Bu. Ya Ibu, ini kemarin saya ada melakukan rencana rujuk Bu Lilin. Nah, untuk pasien Ibu Lilin ini kan segera saya larikan ke sana ya Bu, dengan rujukan segera. Indikasinya G1P0A0 dengan usia kehamilan 36 minggu Bu. Posisi janinnya sungsang sejak usia kehamilan 7 bulan. Tidak ada perubahan posisi ya Bu. TBJ 4 kg. Untuk pembukaannya pembukaan 1, pasien pecah ketuban.
Iya, untuk di usia kehamilan 8 bulan kemarin, awal 8 bulan ini pasien menolak SC. Ya, lakukan tindakan segera. Persalinan secara sesar dilakukan oleh dokter SPOG dan didampingi oleh bidan. Bu Lilin merasa lebih tenang karena terus mendapatkan support dari orang-orang terdekatnya. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Bayi perempuan lahir dengan sesar dengan berat janin 4 kg.